Bijarril ma'i ialah dengan mengalirkan air, alaiha atas hukmiyah. Alaiha bijarril ma'i ialah dengan mengalirkan air, alaiha atas hukmiyah. Atas hukmiyah. Kalau najis hukmiyah itu najis yang tidak ada sifatnya. Sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Contohnya najis sudah kering. Ada Rifki misalnya pernah kencing di celana misalnya. Ini contoh. Habis itu kelupa celananya keselip di belakang lemari. Setelah sampai 2 bulan ketemu, oh celana saya dulu, kata Rifki misalnya. Tapi Rifki ingat, saya kayaknya kencing di sini. Tapi setelah dilihat nggak ada warna, kan udah kering ya, sudah lama kan ya. Nggak ada bau juga, nggak. Nah itu, tapi tetap najis hukumnya. Namanya najis hukmi, yaitu najis yang tidak kelihatan warnanya, tidak tercium aromanya, tidak ada rasanya, kata dirasa. Tapi itu masih ada najis di situ, belum dicuci dengan air tadi itu. Itu namanya najis apa? Cara mensucikan gimana? Cukup dialirkan air. Iya, najis itu. Yang penting lebih banyak airnya. Nah, contoh lagi begini. Kalau kamu punya di sini, contoh di lantai ya. Misalnya lantai ada najis. Anggap saja tiba-tiba ada ayam di sini misalnya. Kayak ayam lah. Misalnya ya. Jadi caranya gimana? Kalau kamu dipel semuanya kan susah ya. Ini kan lebar. Nah, caranya gimana? Najis itu jadikan dulu najis hukmiyah dulu. Apa? Bikin supaya dia itu tidak ada warnanya, tidak tercium aromanya, dan tidak terasa, kata dirasa, ya gitu kan ya. Gimana caranya? Dibuang dulu tai ayam tuh, dibuang, dibuang, dah. Habis itu kamu ambil air, kain, kasih basah kuning, lalu dilap, buang lagi airnya, dilap pakai kering lagi, buang lagi, cium, misalnya nih. Oh tidak, masih ada. Ambil lagi air sedikit saja, disapu dengan kain. Gosok. Buang apanya? Itunya ganti lagi yang kering. Sampai udah kering semuanya kelihatan, udah nggak ada warnanya ya, nggak kelihatan. Nah, itu namanya hukmiyah sudah ya. Nah, gimana setelah itu? Cukup dialirkan air. Kamu ambil air satu gelas, alirkan saja. Pure, yang penting banyakkan airnya. Itu sudah suci. Misalnya tadi najisnya setelah bulatannya hanya selebar misalnya kayak gini nih, selebar ini misalnya nih. Di lantai setelah basah itu kan dipakai kain tuh. Nah, nanti kamu najisnya lebih lebar aja. Airnya nanti cara mensucikan airnya lebih banyak aja di sini. Banyakin dikit daripada ini bekas najisnya, itu sudah suci ya. Nah, itu sama dengan saya nerangkan dulu tentang kalau kamu mau nyuci baju punya air sedikit, punya baju punya air sedikit, ya gimana caranya ya? Kalau baju itu nggak sampai, kalau baju itu udah nggak kelihatan najis ya, tapi kamu pernah, tadi saya bilang mungkin pernah kencing atau gimana ya, tapi setelah bilang nggak ada kan, nah itu namanya najis hukmiyah, sudah nggak ada baunya, nggak kelihatan warnanya, juga andai kata jasa sudah nggak ada ya. Gimana cara mensucikan ya? Cukup kamu taruh di ember ya, taruh bajunya taruh ember dulu, lalu kamu alirkan air yang suci, mensucikan. Yang penting sudah tenggelam, banyakkan airnya, sekalipun nggak luber, itu sudah suci. Kenapa? Karena tadi najisnya yang mana? Najis hukmiyah, ngerti ya? Tapi dengan syarat jangan dikasih sabun dulu ya. Jadi baju yang di ember itu jangan dikasih sabun dulu, baju saja. Sudah taruh bajunya saja. Lalu kamu alirkan air yang suci, mensucikan. Yang penting banyakkan airnya, itu sudah suci, sekalipun nggak luber. Ngerti ya? Tapi kalau kamu kasih sabun, misalnya bajunya kasih di ember, dia taruh sabun, deterjen misalnya nih. Lalu kamu siram dengan air, itu nggak suci. Kenapa? Karena ada sabun. Sabun itu ketika airnya dimasukin itu berarti airnya akan berubah kan ya? Berubah dengan benda suci. Ketika air berubah dengan benda suci, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kamu punya mesin cuci ya, gitu caranya. Bajunya taruh dulu di mesin cuci, jangan dikasih sabun dulu. Kasih air langsung dialirkan. Banyakkan airnya dari bajunya. Sudah tenggelam bajunya itu, maka sudah suci. Paham tuh? Oke. Lanjut kitabnya.